Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Adrian dengan NPM 230625011 dan saya akan mempresentasikan sesi 2 ini Human AI Guidelines. Jadi untuk Human AI Guidelines ini kita ada prinsip usability tradisional di mana ada konsistensi dan predictability di mana konsep ini sering dilanggar oleh AI. Jadi AI ini bisa inkonsisten di mana input sama itu outputnya berbeda tiap kali sehingga user tidak bisa memprediksi perilaku AI tersebut. Terus ada juga probabilistik, di mana AI juga membuat keputusan berbasis probabilitas, jadi tidak hanya logika pasti. Ada ruang error inherent. Selanjutnya ada juga silent failure, di mana AI bisa gagal tanpa peringatannya. Jadi false positive negatif ini tidak selalu terlihat oleh usernya, di mana kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita butuh pedoman desain yang khusus untuk menangani ketidakpastian AI tersebut. Nah, guidelines human AI ini dibagi dari 168 menjadi 18. Metodologinya dari 168 menjadi 18. Di mana tahap 1 di sini kita memiliki sintesis 150 lebih panduan-panduan dari akademik dan industri selama 20 tahun literatur tersebut. Terus tahap kedua, kita konsolidasi menjadi 20 panduan yang padu dan utuh menggunakan heuristic evaluation. Lalu ada tahap 3, yang ini 49 praktisi human computer interaction-nya, di mana kita mengevaluasi 20 produk. Hasilnya adalah 18 panduan tervalidasi empiris dari 785 aplikasi berbeda. Selanjutnya untuk poin penting ini, guidelines ini bukan opini, mereka tervalidasi secara empiris pada berbagai jenis produk AI. Lalu selanjutnya, guidelines human AI ini ada fasenya ini initially, di mana kita membangun ekspektasi yang benar. Kita akan menjelaskan sistemnya, kita akan membuat sistemnya secara jelas. Jadi kita harus mampu menjelaskan sistem sejak awalnya, jangan sampai usernya menebak si AI tersebut. Jadi saya contoh, untuk kita minta ChatGPT, I can help with writing, analysis, dan sebagainya, Google Translate, indikatornya itu bahasa yang didukung. Lalu selanjutnya kita juga harus menjelaskan seberapa bagusnya yang bisa dilakukan AI tersebut. Kita harus mampu menjelaskan batas kemampuan dan tingkat akurasinya. Jadi kita tidak kita tidak boleh menyembunyikan ketidaksempurnaan dari AI tersebut. Di sini ada koneksi Hutchins di mana G1 dan G2 ini mengurangi gulf of evaluation atau user tahu apa yang diharapkan dari sistem. Selanjutnya adalah peta 18 guideline tersebut tadi, di mana ada 3 fase interaksi. Jadi untuk sekarang kita inisialisasikan G1 apa yang bisa dilakukan dan G2 seberapa baik yang bisa dilakukan tersebut. Nah, selama interaksi tersebut kita bisa memiliki eh, 9G lainnya. G3 ini konteks waktu, G4 info kontekstual. Di sini user memulainya. Jadi kita masuk di fase terbanyak ini 9 guidelines selama interaksinya. Ada info kontekstual, ada norma sosial, ada mitigasi bias, ada invocation, dismissal, correction, scope, dan penjelasan. Lalu setelah setelah interaksi tersebut, overtime-nya akan ada fase pengingatan, fase pembelajaran, terus juga mengupdate secara berhati-hati, dan G15 sampai G18 ini feedback-nya dan kontrolnya. Polanya ini mayoritas guidelines saya di fase during, karena disinilah interaksi paling rentan terhadap kesalahan AI. Lalu selanjutnya ini fase during tadi, di mana konteks dan sosial ini G3 hingga G6. G3 ini time services based on context, G4 show contextual relevant info, G5 match relevant social paths, G6 mitigate social biases. Contohnya ini Google Maps menyesuaikan rekomendasi berdasarkan waktu dan lokasi, di mana dari G3 dan G4. Chatbot menghindari stereotipnya gender ini, di mana dia bisa mitigasi bias sosial. Lalu selanjutnya adalah control dan correction untuk G7 hingga G11, di mana ada support efficient invocation, efficient dismissal, efficient correction, terus juga scope services when in doubt, dan juga penjelasannya. Seberapa jelas? Contohnya untuk tombol regenerate G9 akan menjelaskan alasan rekomendasinya. Nah, koneksi HCS ini G7 sampai G9 ini mengurangi gulf of execution atau mudah memerintah AI. G11 mengurangi gulf of evaluation-nya, alias paham kenapa AI menjawab seperti tersebut. Lalu untuk ini ada remember dan learn-nya, ini G12 hingga G18 ini overtime-nya adaptasi. Di mana G12 ini remember recent interactions-nya, G13 ini mempelajari perilaku si pengguna, G14 ini akan mengupdate secara berhati-hati. Terus juga feedback loop-nya di G15 menyemangati untuk feedback granular, dan juga G16 memerhatikan dan menyampaikan konsekuensi dari perilaku si user. Terus ada terakhir control dan notify, ini G17 ini dia memberikan kontrol yang global, dan G18 dia akan mengingatkan user mengenai perubahan-perubahannya. Koneksi ini G15 ini dia mekanisme like atau dislike mengumpulkan data untuk RLHF. Feedback bukan hanya fitur UI tapi juga data pelatihan untuk meningkatkan model. Oke, ini ada validasinya diuji pada berbagai produk AI. Misal voice assistant, contohnya Siri, Alexa, Cortana, dia memiliki guidelines sebagai berikut.
Untuk e-commerce recommender kayak Amazon atau Netflix, dia ada guideline seperti ini. Photo organizer dari Google Photos ada guideline seperti ini. Email Smart Features, untuk semua ini produknya dia memiliki guidelines yang berbeda-beda, yang ada dominannya. Jadi ada guideline yang kurang lebih ditonjolkan dan ada guideline yang tidak terlalu difokuskan. Khusus untuk chatbot seperti ChatGPT atau Copilot, semua 18 guideline tersebut relevan. Oke, jadi ini guideline-nya udah ada, tapi apakah user itu benar-benar bisa mengikuti interaksi yang diharapkannya? Ini ada, selanjutnya ini ada kasusnya itu contoh why Johnny can prompt reality check. Oke, sekian dari saya, terima kasih.